dalam kesatuan hati dalam Tuhan adalah respect sama yang namanya tuayan. Tuayan. Kita butuh menuai, bukan tuayan juga membutuhkan kita. Jadi saya mau mengajak saudara semua, kita arahkan hati, jiwa, pikiran kita kepada tuayan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara dengar baik. Tuayan hanya bisa dituai oleh penuai, bukan penikmat. Penikmat tidak akan pernah bisa menuai. Penikmat hanya menghasilkan hal-hal yang fenomenal aja. Hal-hal yang seru, hal-hal yang mungkin keren, tapi tidak menuai. Penuai sejatinya, tuayan sejatinya hanya bisa dikerjakan oleh seorang penuai. Makanya firman yang saudara dengar tidak akan membiarkan saudara itu selamanya menjadi penikmat. Tidak. Gereja itu bukan bless me club, tempat orang-orang hanya menikmati berkat. Gereja juga adalah tempat saudara dididik untuk saudara diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Yang setuju katakan amin. Jadi saya mau memulai dengan ini. Saudara harus putuskan sungguh-sungguh malam ini. Saudara memilih untuk menjadi penikmat atau penuai. Karena itu dua perbedaan yang besar, saudara. Detik saudara memutuskan untuk menjadi seorang penuai, maka detik yang sama saudara memutuskan untuk tidak lagi hidup main-main dengan Tuhan. Tidak lagi hidup hanya main-main dengan Tuhan. Saudara tinggalkan semua budaya main-main yang banyak anak muda lakukan, lalu serius dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Amin saudara. Karena apa? Karena penikmat tidak pernah punya kemampuan untuk menuai. Dan hari-hari ini, kalau saya mau jujur, saya ketemu dengan begitu banyak anak muda. Ribuan, ada yang dari online, ada yang tidak. Dan banyak anak muda hari ini memutuskan untuk menjadi penikmat, bukan penuai. Nah saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengaku, saya pernah lakukan satu kesalahan besar sebagai seorang pemimpin. Saya banyak mendidik orang menjadi penikmat, bukan penuai. Contoh, saya pernah Tuhan izinkan menggembalakan satu gereja lokal di Depok selama kurang lebih 13 tahun. Sebagai seorang gembala, saya harus berpikir, gimana caranya orang terus datang dan tidak pergi dari gereja. Maka saya harus melakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya buat semuanya senyaman mungkin. Saya cari AC jangan sampai panas. Kursinya kalau bisa empuk. Mimbarnya kalau bisa bagus, sound systemnya kalau bisa nggak salah-salah, alat musiknya kalau bisa yang diupdate yang terbaik. Dari semua saya siapkan yang terbaik, saudara. Kalau bisa antar jemput, kalau bisa memberikan sesuatu, saya akan lakukan apapun supaya orang tetap datang dan tetap bertahan di dalam gereja. Puji Tuhan, orang-orang datang dan setia. Sampai satu ketika, kayak gini dulu waktu itu tempatnya. Persis di sebelah ruko buka gereja baru. Persis di sebelah. Bahkan saya bisa nguping lagu apa di sebelah karena satu tembok. Satu kali saya cek toko sebelah, silaturahmi. Sebagai anak Tuhan, itu bukan kompetitor, betul gak? Saya datang ketemu gembalanya dan saya melihat apa yang dibangun di sebelah. Ternyata di sebelah AC-nya lebih dingin. Kursinya lebih empuk, alat musiknya lebih keren, pemain musiknya lebih jago-jago, bener-bener ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Pulang dapat snack, diantar jemput, dapat voucher, full service. Saudara tinggal bawa diri, nikmati Tuhan, dan saudara akan diberkati dengan luar biasa. WC-nya lebih keren, penyambutannya lebih hangat. Sekarang saya tanya, menurut teman-teman, kira-kira jemaat yang ada di tempat saya pindah nggak? Enggak. Plus persembahan kasih pelayanan itu jauh lebih besar. Tempat saya pindah nggak? Pindah. Salah siapa? Salah jemaat. Dulu saya bilang dasar jemaat tidak setia. Wah. Saya mau akui, salah saya. Karena saya mendidik orang-orang jadi nikmat. Makanya banyak anak-anak muda hari ini berpikir, kalau di sana lebih enak, ngapain di sini?
budaya itu adalah budaya di mana anak-anak muda hidup bertuhan hari-hari ini. Di sini mirip sama di Kelapa Gading. Saya tinggal di Kelapa Gading. 400 gereja. Tinggal pilih siapa pembicaranya. Tinggal pilih mana yang AC-nya lebih keren, sound systemnya lebih keren. Jujur waktu ibadah online, kita kadang bergumul dengan ibadah online gereja kita sendiri. Maka anak muda banyak yang hanya nyetor muka aja, habis itu pindah. Karena di situ lebih keren, lebih up to date. Nah, bayangkan kita tanpa sadar digiring menjadi seorang penikmat, bukan penuai. Nah, kita harus sadar bahwa saudara harus putuskan, kita mau jadi penikmat atau penuai. Saudara, saya 2 tahun belakangan ini banyak sekali interaksi dengan pemuka-pemuka agama lain yang masih muda. Saya belum pernah menemukan fenomena ini seperti kebanyakan yang terjadi di gereja, saudara. Ya, saya bicara di pesantren, saya bicara di wihara, saya belum pernah lihat di tempat lain ada orang sembahyang, terus setelah sembahyang dia ngomong gini, kok nggak ngangkat ya atmosfernya ya? Kok nggak nendang ya? Nggak ada. Loh, mau nyari apa datang ke rumah Tuhan? Mau nyari ngangkat, mau nyari nendang, mau nyari apa? Kadang-kadang kesalahannya adalah kita datang dan mencari untuk menemukan sesuatu aja. Itu tidak salah. Saya khawatir kita tersesat di tengah penuaian dan pergerakan karena kita memutuskan untuk menjadi seorang penikmat, bukan penuai. Saudara, anak muda didesain dan dibentuk bukan untuk jadi penikmat. Percaya saya, saudara. Saya takutnya saudara shock ketika benar-benar realita ini nyata dalam hidup saudara. Loh, tapi kan saya masih muda. Nah, saya punya jawabannya. Saya mau tanya, siapa di ruangan ini umurnya 22 tahun? Ada? Oke, 1 orang. Di bawah 22 tahun boleh? Banyak ya? Oke, saya ambil yang agak tengah lah, 22 tahun. Kamu 22 tahun. Namamu siapa? Ya, ya. Lihat. Yang 16 tahun ada? Oke, saya minta kamu berdiri. 16 tahun? Wow ya, 22 kan banyak orang suka nggak nyaman ditanya umur ya. Nanti saya kasih tahu umur saya berapa. Kamu 22, kamu 16, oke, saya 42. Beda nggak kami bertiga? Beda dong. Ya kan? Kalau dalam pelayanan remaja, pemuda, umum, ya kan? Ntar lagi ibadah usia emas. Oke, sekarang saya tanya, kamu percaya di dalammu ada Roh Kudus? Kamu percaya di dalammu ada Roh Kudus? Kalian berdua di dalam saya ada Roh Kudus? Oke, sekarang saya tanya sama kalian berdua. Waktu Roh Kudus ada di dalam kamu, dia Roh Kudus usia remaja kan? Enggak kan? Roh Kudus di dalam kamu apakah usianya 22 tahun dan Roh Kudus di dalam saya usianya 42 tahun? Tidak. Jadi kalau kita bicara soal pergerakan yang datang dalam Roh Kudus, kita seumuran, bro. Gak ada istilahnya dipisah-pisah, gak ada. Bahkan kalau ada anak sekolah minggu dipenuhi Roh Kudus, saudara harus respect sama anak sekolah minggu. Karena itu Roh Kudus di dalam anak sekolah minggu bukan Roh Kudus usia sekolah minggu. Roh Kudus yang dewasa. Kenapa kita harus sama? Roh Kudus dalam kita seumuran kan? Karena kita ini penuai. Penuai itu tidak dibagi genrenya gitu. Itu tugasnya ibadah umum. Yang muda-muda dikasih senang-senang aja biar nggak pindah kemana-mana, nggak pacaran sama yang beda agama dan sebagainya. Nggak, oke boleh duduk lagi, terima kasih. Setuju nggak saudara? Betul nggak? Jadi siapapun saudara, kalau saudara percaya ada Roh Kudus di dalammu, itu bukan Roh Kudus remaja. Roh Kudus tidak terbagi dalam usia seperti itu. Jadi begitu saudara dipenuhi Roh Allah, kita seumuran demi yang namanya tuayan. Amin. Jadi tuayan harusnya dilakukan semua gender, semua usia. Amin. Jadi makanya waktu Yeremia bilang, aku ini masih muda, langsung kalau saudara lihat kitab Yeremia, pasal pertama, lalu Tuhan bilang, jangan ngomong kamu masih muda, jangan pernah ngomong yang muda. Ya tapi secara umur masih muda. Itu kalau saudara sudah oknum basah ya dalam saudara.
tahu bahwa saudara itu dewasa. Saya ulangi, dewasa. Saya ulangi, dewasa. Karena di dalammu ada oknum dewasa. Makanya kalau pacaran ingat dewasa. Makanya kalau saudara lagi sekolah sungguh-sungguh ingat saudara itu dewasa. Karena saudara adalah penuai, bukan penikmat. Kita buka 11 sampai 19. Matius 14 ayat 18 sampai ayat 19. Yang boleh bilang amin? Amin. Saya akan bacakan buat saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika sedang jalan menyusuri danau Galilea, melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Sama-sama bilang penjala manusia. Lebih keras lagi saudara, penjala manusia. Jadi, kalau Yesus menemukan hatimu, dia tidak hanya membuat saudara menangis di hadirat Tuhan, terpesona dan jatuh cinta. Waktu Yesus ketemu saudara, dia bukan cuma menyembuhkan, memulihkan, membuat saudara menemukan sekolah yang terbaik, kampus yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, dan membuat usaha-usaha saudara berhasil. Tidak hanya itu. Ketika Yesus menemukanmu, pertama, dia akan memulihkan engkau. Tapi kedua, dia akan menjadikan engkau penjala manusia. Penjala manusia. Jadi tidak ada orang yang ikut Tuhan, jemaat setia itu tidak ada. Tidak ada di dalam Tuhan sebagai anak muda dan anak hidupnya hanya didoain aja, hanya dimotivasi aja, hanya diingatkan dan dikuatkan aja, hanya dinasehati aja. Saudara didesain tidak untuk selamanya didoain. Saudara didesain untuk satu saat mendoakan, melayani. Amin. Makanya kita harus putuskan satu keputusan, tinggalkan semua budaya main-main dengan Tuhan. Saudara akan dididik oleh firman untuk menjadi anak muda yang gak baperan, gak cengeng, gak gampang ngambek, gak tersinggungan. Saudara firman akan mendidik saudara menjadi anak Tuhan yang punya daya tahan yang kuat. Serius. Saudara dipersiapkan bukan untuk suatu murahan. Saudara tidak. Yang setuju, amin. Amin. Amin, saudara. Saya percaya bahwa karya Kristus, karya pengorbanan Kristus itu harusnya dihidupi, bukan hanya diperingati.